Ashabul fadilah al-ulama wal asatidzah al-muhtaramun ayyuhal hudurul kiram. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersimpuh bersama, beriktikaf bersama di Masjid Khairiyah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya sehingga kita layak mendapatkan syafaat kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pertemuan terakhir 3 bulan yang lalu, tanggal 6 bulan 3 2002, kita membahas tentang sunnah-sunnah salat dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini masih melanjutkan tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-220 pada pagi ini. Wa an ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza ftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' muttafaqun alaih. Yang artinya an ibni Umar,
Hadis ini diterima dari Rasulullah melalui sahabat Ibnu Umar, yaitu putra Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah Ibnu Umar Ibnul Khattab. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza ftataha as-shalah. Jadi kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hazwa mankibaihi, sejajar setara dengan mankibaihi. Mankibahnya yaitu pundak atau bahu ya, mankibaihi. Jadi hazwa mankibaihi. Kapan itu dilakukan? Pertama, idzab tataha as-shalah. Apabila beliau memulai sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Jadi Allah, ini mankibai. Nah, ini yadai, dua tangannya. Itu yang pertama. Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah. Tapi ingat, takbiratul ihramnya itu wajib dan harus dilafalkan. Jadi jangan sampai kita angkat tangannya udah bagus, tapi takbirnya enggak, dalam hati, enggak sah. Karena takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun qauli. Rukun yang harus dilafalkan, harus diucapkan. Nah, sedangkan mengangkat tangannya tadi dengan sejajar dengan bahu kita, pundak kita, itu hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wa idza kabbara lirruku. Begitu juga beliau, maksudnya Rasulullah, mengangkat tangan seperti yang tadi itu ketika takbiratul ihram. Kapan? Lirruku. Ketika akan ruku atau untuk ruku. Jadi setelah usai membaca Fatihah, membaca surat, kemudian mau ruku, itu juga disunahkan mengangkat kedua tangan persis sama seperti takbiratul ihram. Hukumnya juga sama, sunnah. Kemudian yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Yang ketiga tempat disunahkan mengangkat tangan itu ketika kita bangun dari ruku, yaitu sambil mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, juga sama seperti tadi, mengangkat tangan. Ini tiga tempat di mana dianjurkan, disunnahkan ketika kita sholat untuk mengangkat tangan. Nah, nanti ada satu lagi, itu tentu riwayat yang lain. Nah, yang tiga ini hadis tentang disunnahkan mengangkat tangan pada tiga tempat itu muttafaqun alaih. Artinya hadis ini disepakati tentang kesahihannya oleh kedua perawi hadis terkemuka, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh kedua perawi ini itu hadis yang paling sahih dibanding hadis-hadis yang lain dan kedudukannya langsung setelah Al-Quran sebagai sumber dalil. Nah, itu menurut versi riwayat Ibnu Umar, artinya yang melalui jalur Abdullah Ibnu Umar. Wa fi hadisin Abi Humaid an Abi Dawud yarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi summa yukabbir. Jadi karena hadis itu kan yang dengar banyak gitu. Ketika Rasulullah melakukan, mengucapkan atau bersikap itu banyak sahabat. Oleh karena itu masing-masing sahabat meriwayatkan. Karena yang namanya sahabat juga manusia, pasti beda-beda kan, kemampuan menghafalnya, kemampuan bahasanya, kemampuan menyusun redaksinya, sehingga ada beberapa riwayat.
Nah, yang paling sahih tadi adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Nah, dalam riwayat Abi Humaid ini dari Abi Daud, artinya mentadwin hadis ini Abu Daud dalam kitabnya, itu yarfa'u yadaihi hatta yuhadiya bihima mankibaihi summa yukabbir. Jadi kalau dalam riwayat Abu Daud, beliau maksudnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai hatta yuhadi, sejajar kedua tangannya itu mankibaihi, hampir sama, cuma summa yukabbir. Jadi urutannya mengangkat tangan dulu baru Allah wa akbar. Kalau tadi bareng Allah wa akbar. Nah ini. Kemudian wali Muslimin an Malikin ibnil Huwairis nahwa hadisi Abi Umar lakin qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Menurut riwayat yang lain, yaitu dari Imam Malik bin Al-Huwairis, sama seperti hadis Ibnu Umar tadi, cuma dia lebih detail, lebih rinci lagi. Yaitu apa? Hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Jadi kedua telapak tangannya itu sampai kepada furu uzunaihi. Jadi cabang telinganya, maksudnya ini apa namanya nih, ujung telinganya. Nah itu. Nah, secara global, secara umum hadis ini dipahami oleh pengarang, yaitu apa maksudnya? Raf'ul yadaini fis sholati masyru'un ijmalan. Jadi mengangkat kedua tangan dalam sholat pada tempat yang disebutkan tadi, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika i'tidal, bangun dari ruku, itu adalah masyru'un ijmalan. Jadi secara global, secara umum itu disyariatkan, dianjurkan, yang kemudian hukumnya disimpulkan oleh para ulama, yaitu sunnah. Nah, kapan? Wahwa inda takbiratul ihram. Pertama adalah ketika takbiratul ihram. Nah, itu sepakat semua. Wa manha anhu ittifaqan wahwa inda salam. Dan semua sepakat juga jangan atau tidak boleh mengatakan ketika memberi salam terakhir. Nah, itu semua sepakat nggak boleh gitu, nggak dianjurkan. Nah, ada yang mukhtalaf fihi, ada yang berselisih atau berbeda pendapat tentang angkat tangan itu, yaitu wahwa indal intiqal liruku warraf'i minhu. Jadi kalau takbiratul ihram itu semua sahabat fuqaha sepakat semua bahwa itu disunnahkan. Ada yang dilarang juga sepakat, itu ketika salam. Nah, ada yang diperdebatkan atau diperselisihkan. Kapan? Yaitu ketika al-intiqalat, peralihan, perpindahan dari ruku atau untuk ruku dan dari ruku. Nah, itu diperdebatkan, diperselisihkan apakah itu disunnahkan atau tidak. Kemudian wa indal qiyam minat tasyahudil awal fi raqatis salisah. Nah, nanti ada hadis lain, tadi kan hanya 3 tempat tuh. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, i'tidal. Kemudian satu lagi dalam hadis yang lain, itu ketika bangun dari rakaat kedua melanjutkan ke rakaat ketiga. Nah, itu juga disunahkan mengangkat tangan. Nah, ini yang diperdebatkan. Artinya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan enggak. Tapi yang pasti yang disepakati tadi ketika takbiratul ihram, dan yang dilarang ketika salam. Nah, sedangkan yang lainnya tadi, baik itu ketika akan ruku, ketika bangun dari ruku, ketika bangun untuk melanjutkan ke rakaat ketiga, itu ada perbedaan pendapat. Waradat wal ahadisu allati waradat fi dzalika katsiratun. Dan hadis-hadis tentang hal itu, maksudnya tentang tata cara mengangkat tangan itu banyak sekali. Makanya banyak perbedaan. Wa bihi akhadha asy-Syafi'iyyu wa Ahmadu. Dan yang disunnahkan pada 4 tempat tadi, itulah pendapat atau hadis yang dipedomani oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i.
wa Ahmad dan juga Imam Ahmad Ibnu Hambal. Wahia ihda riwayatain, itu adalah salah satu dari dua riwayat tadi, an Malikin dari Imam Malik, walam ya'khudh bihi al-Kufiyun wa huwa masyhur mazhab Maliki. Sedangkan orang-orang Kufah, orang-orang Irak sana itu tidak menjadikan itu menjadi sunnah, yaitu mazhab Imam Malik. Nah, kemudian dalam hadis yang tadi dinukil sebagiannya, yaitu riwayat Imam Abu Daud melalui sahabat Abi Humaid, itu dijelaskan tata cara sholat secara detail. Nah, ini hadisnya cukup panjang. Kita bacakan aja supaya kita cocokkan nih yang selama ini sudah kita lakukan. Kita selama ini mungkin tidak langsung ke hadisnya, tapi melalui fikihnya. Artinya pemahaman para ulama tentang dua sumber pokok dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dipadukan, digabung, itu untuk memudahkan orang awam seperti kita. Karena kalau orang awam mengacu langsung kepada Al-Quran, ya dia nggak bisa sholat. Dia nggak tahu dalilnya di mana, tata caranya di mana kan? Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan hanya wa aqimis sholah, tegakkan sholat. Tata caranya seperti apa? Yang lihat lagi ke sumber yang kedua, yaitu hadis. Nah, antara lain tadi yang kita sampaikan. Nah, ada di sini hadis yang lengkap mengenai tata cara sholat yang dilakukan oleh baginda Rasul. Dan ini pun banyak riwayat. Maka ada sholat dalam kitab-kitab yang baru itu seperti yang dilakukan oleh Nabi. Gitu. Padahal semuanya juga dilakukan oleh Nabi, cuman yang meriwayatkannya beda-beda. Nah, hadis ini kita baca, meskipun tadi sebagian sudah diukil saja, tapi untuk bisa memahami bagaimana riwayat-riwayat tentang tata cara sholat Nabi secara keseluruhan. Yaitu dari hadis Abi Humaid inda Abi Daud walabzuhu, dan redaksinya, lafadznya sebagai berikut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza qama ila shalah, apabila beliau menegakkan atau melaksanakan sholat, apa yang beliau lakukan? Yarfa'u yadaihi hatta yuhadi bihima mankibaihi summa yukabbir. Jadi pertama yang beliau lakukan, beliau mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan bahunya, dengan pundaknya, kemudian summa yukabbir, kemudian bertakbir. Nah, tadi riwayat Abi Daud. Nah, bisa aja yang maksudnya itu berbarengan, tidak angkat tangan dulu baru takbir. Nah, karena kan harus diomongin detailnya. Maka Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Kalau di sini mengangkat tangan sambil takbir. Cuma perbedaan mana aja yang didahulukan. Ya, tentunya berbarengan. Itu yang pertama. Summa yukabbiru hatta yakirra kulli azmin minhu mu'tadilan. Nah, yarfa'u yadayhi inda hatta yuhadiya bihima mankibai. Summa yukabbir hatta yakirra kulli azimin minhu mu'tadilan. Summa yakra. Nah, kemudian setelah beliau bertakbir tadi sambil mengangkat tangan, maka kemudian seluruh tulang-tulang punggung segala macam itu tegak lurus, yang kita sebut dengan iktidal, mu'tadilan, artinya tegak lurus sesuai dengan posisi dia. Yang kita sebut itu salah satu dari rukun sholat, yaitu al-qiyam, berdiri secara tegak lurus. Jadi jangan begini atau seperti apa. Tentu sesuai dengan kondisi orang. Kalau orang memangnya bongkok ya nggak apa-apa, nggak boleh dipaksain gitu. Nah, jadi secara normal, mu'tadilan. Summa yakra'u. Nah, kemudian setelah itu beliau membaca. Nah, membaca apa? Ya, membaca Al-Fatihah. Nah, tentu nanti dalam hadis lain diawali dengan yang kita sudah bahas dengan doa iftitah gitu. Nah, maka berserahkan kan hadis itu. Di sini nggak disebutkan iftitahnya. Nah, di tempat lain disebutkan. Nah, sehingga penggabungan itulah yang menjadi kemudian dirangkum oleh para fuqaha
menjadi sebuah kitab fikih yang sistematis, yang berurutan, yang mudah, yang gampang buat kita orang awam untuk mempelajarinya. Nah, ini kita sudah pelajari semua, tapi ini untuk mencocokkan dengan hadis secara lengkap. Karena biasanya kita pada level pertama belajar tentang berbagai macam ide itu nggak pakai dalil kan. Yang penting tata caranya aja. Nah, itu kita ikut aja kepada fuqaha yang menyusun kitab itu. Nah, kita kuatkan apa yang sudah kita pelajari dengan merujuk kepada hadis yang aslinya. Nah, tentu tadi karena hadis itu banyak riwayatnya, maka dalam satu bab tentang angkat tangan saja tentang sholat itu dikumpulkan beberapa hadis. Sehingga dari situ kalau kita nanti ada perbedaan dengan orang lain, tata cara mengangkat tangan, tata cara kita udah toleransi. Karena kita tahu itu memang begitu kondisinya. Nah, kalau kita nggak pernah mempelajari ini hadis secara keseluruhan, udah kalau orang beda sama kita bilang udah salah aja loh, sesat aja loh. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita buka wawasan kita tentang dalil itu, kita memiliki sifat toleran gitu. Hal-hal yang furu'iyah, bukan hal-hal yang usuliyah atau pokok. Nah, maka setelah itu beliau membaca, ya tadi bisa aja ditafsir membaca doa iftitah, karena nggak disebutkan itu baca apa gitu. Nah, tapi katanya beliau langsung membaca, bisa tadi digabung membaca doa iftitah, membaca Fatihah yang merupakan rukun, kemudian membaca surah yang merupakan sunnah. Nah, setelah itu summa yukabbir. Udah selesai rangkaian itu semua, baik yang sunnah tadi takbiratul ihram maupun yang rukun atau wajib yaitu Fatihah maupun yang sunnah yaitu surat, maka dilanjutkan summa yukabbir. Maka beliau kemudian bertakbir. Yang kita sebut takbir apa namanya? Intiqal. Kalau yang pertama tadi takbiratul ihram. Kalau yang lain selain takbiratul ihram, peralihan dari satu rukun fi'li dengan yang lain, itu namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan atau peralihan dari satu rukun ke rukun lain. Nah, apa yang beliau lakukan ketika usai membaca rangkaian itu kemudian takbir? Fayarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi. Nah, sama dengan tadi. Nah, ketika beliau akan takbir untuk ruku, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua bahu atau pundaknya. Nah, berarti itu udah dua tempat kan. Kemudian summa yarka'u wa yada'u rahataihi ala rukbataihi. Kemudian dengan takbir itu beliau kemudian beralih ruku, artinya pindah ke ruku. Nah, apa yang dilakukan ketika beliau beruku? Tangannya itu ada di mana? Apa di paha, apa di dengkul, apa di betis? Kan kita lihat orang beda-beda kan tuh ya. Ada yang kelewatan sampai ke betis, ada yang males cuma di paha. Nah, yang benar itu sebenarnya di mana? Nah, maka di sini disebutkan summa yarka'u wa yada'u rahataihi ala rukbataihi. Nah, di mana berarti tangannya itu? Jadi kemudian beliau ruku dan meletakkan rohataihi ay batina kafai. Jadi rohatai itu maksudnya batina kafai, kedua telapak tangannya nih. Di mana? Ala rukbataihi. Posisinya berada di dua lututnya. Kalau orang kita dengkulnya. Nah, ini di situ. Tangan kita tuh bukan di sini, di paha, atau bukan di betis. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh kepada posisi antara kepala kita, punggung kita, dan mohon maaf pantat kita gitu kan. Karena kalau dia begini berarti nggak lurus kan. Kalau dia tangannya di betis berarti terlalu tunduk kan. Nah, maka yang pas itu adalah wada'a rohataihi ala rukbataihi. Jadi meletakkan dua telapak tangannya masing-masing, yang kanan di sebelah di lutut kanan, yang kiri di lutut kiri. Kemudian apa selanjutnya? Summa ya'tadilu. Summa ya'tadilu. Nah, dalam posisi ruku itu tegak lurus. Tadi antara ketiga anggota itu mulai dari kepala, kemudian punggungnya dan bagian belakang, yaitu yang pantatnya, maksudnya bagian atasnya. Ya tadilu wala yusawwibu. Ya tadilu itu dalam ruku maksudnya apa?
yaitu wala yusawwibu ra'sahu wala yuqni'u. Jadi enggak diangkat kepalanya. Kalau dia tadi naruh kedua telapaknya di paha, berarti kan ini enggak mu'tadil. Nah, begitu pasti kepalanya kan. Dan juga wala yuqni'u, enggak direndahin melampaui itu. Itu kalau terjadi kalau dia tangannya posisinya ditaruh di betis sehingga kepalanya lebih nunduk daripada punggungnya. Maka mu'tadil itu adalah tadi dia palanya tidak diangkat, kemudian tidak diturunin, tapi lurus antara kepala bagian belakang dan bagian tengah dan belakang. Nah, sehingga dalam fikih biasanya diriwayatkan sebagai tanda bahwa itu mu'tadil, lurus, ya kalau kita naruh papan di situ, kita taruh air, itu sama rata. Nah, artinya itu ukurannya seperti itu. Nah, tentu kita bicara yang afdol gitu. Yang afdol ini. Kemudian summa yarfa'u ra'sahu. Kemudian setelah sujud tadi dalam posisi yang rata, tentu nanti ada tambah lagi di situ. Kalau kita baca kitab fikih kan rukun salat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan berapa? 17. Nah, kalau kita nggak tahu rinciannya bingung kok jadi beda begitu. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Nah, kalau yang mengatakan 13 itu ada penggabungan 4 rukun. Itu dalam masalah tomak nina. Nah, kapan itu tomak nina? Ya antara lain ketika ruku itu. Antara ketika ruku, antara ketika orang i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Itu ada rukun yang kalau digabung yaitu kita sebut ruku beserta tomanina, i'tidal beserta tomanina, sujud beserta tomanina, kemudian duduk di antara dua sujud beserta tomanina. Supaya apa? Supaya orang ingat itu bahwa itu tomanina itu rukun. Jadi bukan kayak orang kita bilang capung cebok gitu kan, ya, kayak burung matok sesuatu gitu, nggak pakai ada jedanya, nggak ada istirahatnya, itu nggak sah. Nah, oleh karena itu maka ada ulama yang lebih rinci aja seperti hati-hati bahwa rukun sholat itu ada 17. Sehingga dipisahin tuh antara ruku dengan tomaninanya, antara i'tidal dengan tomaninanya, antara sujud dengan tomaninanya, antara duduk di antara dua sujud dengan tomaninanya. Sehingga kalau diurai, dirinci menjadi 17. Supaya apa? Supaya ingat orang tuh. Ketika dia sujud, ketika dia i'tidal, ketika dia sujud, duduk antara sujud, jangan kayak capung cebok itu. Artinya nggak ada jeda, nggak ada istirahat sehingga nggak sah karena itu bagian dari rukun. Kemudian fayaqulu sami Allahu liman hamidah. Ketika usai ruku tadi dengan tomak ninahnya dalam posisi yang tegak lurus antara bagian tubuh belakangnya, maka kemudian mengangkat bangun seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, tentu ini ada asbabul wurudnya. Kenapa kok ucapannya beda dengan yang lain? Sami Allahu liman hamidah. Yang lain kan apa? Allahu Akbar. Ini kok beda gitu. Nah, ini tentu ada riwayatnya, ada seorang yang biasa sholat berjamaah, kemudian ketika dalam perjalanan dia ketemu orang mau sholat berjamaah tapi jalannya nggak kuat gitu. Maka kemudian dia tuntun sampai ke tempat sholat, kemudian dia dapati Rasulullah dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku, kemudian dia bilang alhamdulillah masih kedapatan gitu kan. Rakaat pertama, karena kalau orang masbuk ketika dia mendapati imam dalam kondisi ruku, kemudian dia langsung bergabung dengan memenuhi syarat-syarat rukun-rukun sebelumnya, maka dia alhamdulillah dapat rakaat. Nah, cuma yang perlu diingatkan, ini banyak yang kita saksikan orang kurang memperhatikan, hanya ingin mendapat rakaat tapi enggak perhatikan rukun-rukun sebelumnya. Apa itu rukun sebelumnya sebelum ruku? Tadi kita sebutkan ada takbiratul ihram, ada diri, ada niat. Itu kan 3 hal itu. Jadi bukan Allahu Akbar ujug-ujug langsung ruku gitu kan. Nah, langsung ruku sehingga 3 rukun tadi yaitu niat, takbiratul ihram dan berdiri dia tidak lakukan. Berarti tidak sah kan?
Nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita perhatikan sering karena kita mengejar untuk dapat rakaat pertama itu atau rakaat itu, sehingga kemudian imam udah bangun, dia masih baru ruku, artinya berselisihan. Kemudian dia anggap dia dapat 1 rakaat gitu, karena dia menganggap dia sudah ruku, sudah baca, sudah tomanina. Kemudian imam bangun tidak bersamaan, dia tidak bersamaan dengan imam rukuknya. Maka itu meskipun dia ruku, maka itu nggak dapat rakaat. Gitu. Nah itu yang sering terjadi. Kita lihat dia dia takbiratul ihram, kemudian imam naik, dia baru mau ruku. Nah itu yang perlu diingat. Itu kagak dapat rakaat. Ya, karena syaratnya mendapatkan rakaat bagi masbuk itu kalau dia bersama imam, kalau dia ruku bersama imam, minimal tadi baca tasbih Subhana rabbiyal azim. Nah itu kita harus ingat diri kita itu, karena kita sering saksikan orang melakukan seperti itu, hanya sekedar ingin mendapatkan rakaat. Ya tetap dia harus menambah 1 rakaat lagi, misalnya kalau ketinggalnya pada rakaat pertama. Nah itu barangkali yang perlu kita ingatkan pada diri kita dan orang lain. Nah bisa kita tegur, cuma nanti pelan-pelan gitu, supaya jangan kebiasaan gitu. Kalau udah kebiasaan nggak ada yang inget kan, biasanya kan kita nggak enak ngingetin gitu. Padahal ya itu amar ma'ruf nahi munkar, cuman etikanya, tata caranya yang harus dipelihara. 2 mata lagi gitu. Supaya apa? Dia sadar jangan mengulangi perbuatan seperti itu lagi, karena itu berdampak pada sholatnya kurang, yaitu tidak sah. Nah kemudian setelah itu sami Allahu liman hamidah summa yarfa'u yadayhi, sampai mengangkat 2 tangan, hatta yuhaziya bihima mankibai, sama dengan tadi mu'tadilan. Nah, maka i'tidal juga tuh dalam berdiri tegak untuk melanjutkan ke ruku, maka dia harus tegak lurus dulu, tidak boleh diri langsung sujud. Harus mu'tadilan, tegak lurus ya, sambil membaca Rabbana walakal hamd minimal itu. Itu juga disunahkan. Summa yaqulu Allahu akbar summa yahwi ilal ar. Kemudian setelah itu dia membaca takbir intiqal, summa yahwi ilal ar, kemudian turun ke bumi, ke tanah, maksudnya mau sujud. Fayujafi yadaihi an janbaihi. Nah cara sujudnya seperti apa? Fayujafi yadaihi, maka membuka dia punya tangannya dari lambungnya. Artinya nggak boleh rapat, apalagi sampai bedekum begitu, kayak binatang misalnya. Nah itu nggak boleh. Nah, jadi fayujafi yadaihi, dia buka kedua tangannya, dimegharkan. Juga jangan begini mengganggu orang gitu. Kenapa? Karena kan sunnah harus rapat. Jadi kalau rapat, kalau kita begini berarti kena orang kan. Nah, jadi sederhana aja. Jangan begini, dan jangan begini. Jadi dibuka sedikit. Nah, summa yujafi yadaihi an janbaihi. Jadi lebarkan tangannya, dibuka tangannya dari dia punya lambung kanan dan kiri itu. Kemudian summa yarfa'u ra'sahu. Tentu kalau dalam rincian hadis lain nanti apa yang harus kena tempat sujudnya itu, yang kita sebut dengan rukun sujud itu atau anggota sujud itu, yaitu yang disebut ada 7 ya. Jidat atau tarang, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 kaki. Nah ini juga kaki nanti akan kita rinci bagaimana cara kita meletakkan kaki kita, karena itu biasanya yang banyak kurang tepat. Kalau ini ya udah pasti. Kemudian dengan catatan kalau mazhab Syafi'i ini harus tidak ada penghalang, baik penghalang itu sorban kita yang kita bawa atau peci kita. Nah, makanya hati-hati nih Ustadz yang biasa pakai sorban. Kalau sorbannya palit, jatuh, kemudian ke bawah lagi ke atas, nah itu nggak boleh. Dia menjadi alas untuk sujud. Nah, begitu juga kalau orang pakai peci, kan ada orang pakai peci begini, sholat. Ya itu nggak sah kalau dalam mazhab Syafi'i gitu, harus dibuka tarangnya. Nah, harus dibuka dia punya jidatnya. Nah, kemudian fayujafi, jadi tadi 7 anggota sujud itu. Kemudian setelah itu summa yarfa'u ra'sahu wa yasni rijlahul yusra wa yaftiu asabi'a rijlaihi. Nah, kemudian tadi dia takbir, kemudian kepalanya dia punya rijlahul yusra, fayujafi yadaihi an janbaihi summa yarfa'u ra'sahu wa yasni rijlahul yusra
wa yaftihu asabi'a rijlaihi idza sajada. Nah, jadi ketika sujud itu dia punya asabi rijlaihi. Asabi itu jari-jari kakinya itu dia lunakkan, kemudian berdiri dan jari-jarinya itu ditekan, dia menghadap kiblat yang semampunya. Artinya bukan begini, apalagi begini kan. Nah, jadi harus ditekuk gitu. Dan itu kalau nggak biasa sakit gitu. Nah, karena dia harus berdiri, bahkan kalau bisa dia menghadap kiblat. Nah, di sini juga banyak yang keliru, barang kurang tepat, yaitu dia biasanya dilonjorkan begitu saja kan. Nah, melonjorkan seperti itu. Nah, kemudian summa sajada, summa yasjudu, summa yaqulu, kemudian bangun, setelah itu Allahu Akbar, wa yarfa'u ra'sahu, mengangkat tangannya, wa yusrijilahul yusra fayaquda alaihima hatta yarju'a. Kemudian tadi maksudnya takbir untuk duduk antara dua sujud yang juga menjadi rukun, dan di situ juga ada tham'aninah. Caranya adalah wa yasni rijlahul yusra fayaqudu alaihima. Kaki kirinya ditekuk gitu, kemudian dia duduk di atas kaki kirinya, sedangkan kaki kanannya didirikan tadi sambil jari-jarinya dilunakkan menghadap kiblat sedapat mungkin. Hatta yarji'a kullu udhun ila maudhihi. Nah, itu maksudnya sehingga seluruh anggotanya itu pada posisi normal. Itu yang disebut kemudian dengan thama'ninah. Ketika duduk di antara dua sujud. Summa yasna'u fil ukhra misla dzalik. Nah, itu kan udah satu rakaat tuh. Mulai takbir sampai sujud, dua kali sujud sampai tadi dengan duduk antara dua sujud, berarti sudah tuntas berapa? Satu rakaat kan. Nah, maka nggak diulang yang lainnya, hanya diucapkan summa yasna'u fil ukhra mislu dzalik. Kemudian pada rakaat berikutnya lakukan seperti itu juga. Tata caranya tadi mulai diri tadi sampai sujud, dan di dalamnya ada duduk antara dua sujud. Summa idza qama minar rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi. Jadi ini kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi tidak ada yang ini, tapi dalam riwayat Abu Daud ada. Apa itu? Summa idza qama min rak'ataini. Kemudian ketika Rasulullah usai melakukan dua rakaat, yaitu ditandai dengan tadi tahiyat apa? Tahiyat awal, yang hukumnya itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah hayat, abad ya. Nah, ketika bangun dari rakaat kedua melanjutkan ke rakaat ketiga, ini berarti kalau sholat subuh nggak ada. Nah, makanya tadi dalam riwayat Imam Bukhari Muslim nggak ada kan, karena itu umum semuanya. Tapi dengan adanya ini berarti ditambah satu lagi tempat takbir dan angkat tangan, yaitu ketika bangun dari rakaat kedua kabbaro, juga membaca takbir, wa rafa'a yadayhi, juga mengangkat kedua tangannya seperti dalam posisi diri nanti, sampai apa? Seperti tadi, yuhaziya bihima mankibaihi. Jadi kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya, kama kabbaro inda iftitahis shalah. Jadi tata caranya persis sama takbirnya maupun angkat tangannya itu hazwa mankibai, seperti takbiratul ihram. Cuma hukumnya yang beda tadi. Nah, hukumnya yang beda tentang takbirnya. Kalau tata caranya sama, keduanya sunat, baik dalam takbiratul ihram maupun dalam tiga tempat tadi, termasuk setelah rakaat kedua. Summa yasna'u dzalika fi kulli baqiyati sholati. Kemudian lakukan seperti itu juga, yaitu tata cara bangun dari sujud ke rakaat berikutnya seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Hatta idza kanatis sajdah allati fiha taslim akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqatihil aisar. Sampai kemudian selesai semua rakaatnya, apakah itu yang dua, tentu pengecualian tadi tidak ada takbir setelah dua rakaat, maupun yang tiga rakaat maupun yang empat rakaat, lakukan itu seperti itu sampai akhirnya sujud terakhir, di mana kemudian dia duduk untuk salam. Maka tata cara duduknya akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan. Maka dia selipkan kaki kirinya, telapak kaki kirinya di bawah betis kaki kanannya yang berdiri, kemudian telapak tangan kaki kiri dimasukkan ke sela-sela di betis itu, kemudian duduk ini pantatnya di sini, di tanah. Itu yang disebut duduk apa? Mutawarrikan.
duduk apa tawarruk kan. Duduk tawarruk ala syiqqatil aisar, pada pantat sebelah kirinya gitu. Nah, itu hadis lengkap tentang kaifiatus shalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, sebagian yang lain tadi bagian-bagian dari sholat, sehingga itu perlu penggabungan, termasuk di sini disebutkan yang tidak disebutkan dalam hadis lain. Sehingga ketika kita membaca rangkaian hadis itu, maka sempurnalah seperti yang kita baca dalam kitab fikih. Kan kalau fikih enak kita kan, orang awam nggak pakai nyari ke sono kemari, banding ke sono kemari. Itu pentingnya. Jangan sampai ngapain sih fikih, Al-Quran hadis aja udah. Itu kalau orang mujtahid sih seperti para ulama itu ya bisa. Kalau kita mah nggak bisa. Boro-boro pakai bisa menggabungkan, bacanya aja udah susah gitu kan. Nah, oleh karena itu kita wajib berterima kasih kepada para ulama kita yang telah mempermudah kita untuk melakukan ibadah, sehingga dengan cara sistematis berurutan mudah kita bisa melakukannya. Saya kira itu para jamaah sekalian, mohon maaf ini kepanjangan karena supaya tuntas, jangan terputus-putus, yaitu sholat untuk nyocokin aja gitu. Apa yang kita udah lakukan udah pas apa? Kalau anak hilang sebenarnya udah nyunah apa belum? Maksudnya sesuai dengan sunnah apa belum? Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.